Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ridotul Janah dengan NIM 210303635 dari kelas 1A. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selanjutnya, sholawat beriringan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Moderasi Beragama, dosen pengampu Pak Danu Siri. Saya akan membawakan tema yang berjudul Literasi Media pada Generasi Milenial di Era Distorsi dan Post-Truth. Di sini saya akan membahas 4. Yang pertama, literasi media. Yang kedua, pentingnya literasi media. Yang ketiga, disrupsi keagamaan dan post-truth society. Yang keempat, hadis dan Al-Quran mengenai materi tersebut. Mari kita simak videonya. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu literasi media? Mari kita simak videonya. Informasi bisa kita terima lewat berbagai media. Penyebaran informasi kini juga semakin cepat. Namun, kita perlu berhati-hati pada media. Karena media saat ini begitu mudah mempengaruhi kita. Dan media memiliki kemampuan untuk memanipulasi informasi yang sebenarnya. Untuk itu, kita perlu mempelajari literasi media. Apa itu literasi media? Kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses, menganalisis, serta menghasilkan informasi secara aktif. Intinya, literasi media berusaha memberikan kesadaran kritis bagi khalayak ketika berhadapan dengan media. Namun, kesadaran kritis yang paling utama memberikan manfaat bagi khalayak untuk mendapatkan informasi secara benar terkait coverage media dengan membandingkan antara media yang satu dengan yang lain secara kritis. Tujuan literasi media menurut Ivor Black yaitu 1. Kesadaran kritis. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, pilihan kritis. Yang keempat, aksi sosial. 2.2 Pentingnya literasi media. Yang pertama, membuat kritis. Yang kedua, membuat peka. Yang ketiga, meningkatkan kualitas intelektual. Karena dengan melalui literasi media membuat masyarakat menjadi kritis, peka terhadap informasi media massa, serta mampu meningkatkan kualitas serta kuantitas intelektual masyarakat itu sendiri. Menurut James Potter, ada 7 keterampilan yang dibutuhkan untuk meraih kesadaran kritis bermedia melalui literasi media. Apa sih 7 keterampilan itu? Mari kita simak. Nah, 7 keterampilan tersebut adalah 1. Kemampuan menganalisis, yaitu menuntut kita untuk mengurai pesan yang kita terima ke dalam elemen-elemen yang berarti. Yang kedua, evaluasi, yaitu membuat penilaian atas makna elemen-elemen tersebut. Yang ketiga, pengelompokan,
yaitu menemukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan. Yang keempat, induksi, yaitu mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas. Yang kelima, deduksi, yaitu menggunakan prinsip-prinsip untuk menjelaskan sesuatu yang lebih spesifik. Yang keenam, sintesis, yaitu mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur baru. Yang ketujuh, abstracting, yaitu menciptakan deskripsi yang singkat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan elemen pesan secara singkat dari pesan aslinya. Disrupsi keagamaan dan post-truth society. Hadirnya revolusi industri meniscayakan kehidupan manusia yang serba mudah, cepat, dan instan melalui teknologi digital. Perkembangan ini memudahkan siapa saja untuk mengakses beragam informasi hanya dengan mengandalkan ujung jari kita. Salah satu ancaman yang disebabkan oleh hadirnya revolusi industri adalah disrupsi atau disruption. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi diartikan sebagai sesuatu yang tercabut dari akarnya atau ketercabutan. Hal inilah yang membuat banyak orang terpapar informasi yang bohong. Realitas inilah yang disebut dengan post-truth society. Kalangan yang terpapar post-truth lebih tunduk pada emosi, keyakinan pribadi, atau ideologi yang dianutnya daripada kebenaran yang bersifat faktual. Kemudian, penyebar informasi tersebut memiliki simpatisan atau massa yang fanatik turut membenarkan apa-apa yang disampaikannya, karena dari awalnya sudah suka maka tetap akan diterima. Fenomena ini yang dimaksud sebagai sebuah dari disrupsi keagamaan akan melahirkan masyarakat pasca kebenaran atau post-truth society. Sebelum men-share sebuah berita, tanyakan pada dirimu tentang beberapa hal berikut. 1. Apakah berita ini benar? Apakah saya sudah mengkonfirmasi kebenaran berita ini? 2. Apakah ini fakta atau prasangka? 3. Jika berita ini fakta dan benar, apakah memang perlu disebarkan? Apakah ada orang yang merasa disakiti dengan berita ini? 4. Apakah berita ini memberikan kebaikan atau justru menyulut permusuhan? Hadis dan Al-Quran mengenai materi. 2.4 Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innama yaqtaril kazibal lazina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kazibun, yang artinya sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Atau dusta adalah sifat buruk yang sangat dibenci dan Allah sendiri mengutuknya.
Kebohongan merupakan induk dari berbagai macam perkara buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berkata benar jadikanlah kebiasaan bagimu, karena benar menurut kebaikan dan mengantarkan ke surga." Seseorang selalu berkata benar atau pasti ditentukan sidik di sisi Allah. Dan berhati-hatilah kamu pendusta, karena dusta menimbulkan kekejian atau kejahatan dan akibatnya akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Seseorang berdusta akhirnya ditentukan pendusta di sisi Allah. Kejujuran merupakan landasan iman bagi seorang muslim. Bentuk kejujuran itu dapat dibuktikan melalui ucapan maupun perilakunya sehari-hari. Akhirnya kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dari semua materi yang sudah dibahas. Nah, kesimpulannya apa sih? Mari kita simak. Jadi, generasi milenial adalah generasi yang lahir di era digital. Nah, bahwa post-truth tidak disebabkan semata-mata oleh rendahnya literasi digital, tetapi lebih pada kurangnya etika seseorang. Meskipun demikian, tidak berarti lagi bahwa literasi digital tidaklah penting. Sebaliknya, literasi digital haruslah menjadi bagian penting dalam usaha menanggulangi atau setidaknya meminimalkan perluasan fenomena post-truth. Namun, ada soal lain yang menyebabkan hoax atau post-truth menyebar dalam kelompok percakapan, yakni kurangnya etika. Oleh karena itu, ada dua jalur pemberdayaan, yaitu para pengguna media sosial melalui literasi digital dan etika. Adalah keharusan untuk menciptakan suatu tatanan komunikasi di media sosial yang jauh lebih positif. Itu dia kesimpulan dari materinya. Ya teman-teman, akhirnya selesai juga. Apabila terdapat salah tutur kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.